Nah, di dalam surah Al-Mu'minun ini ada dua kategori orang masuk neraka. Jadi maksudnya Allah menceritakan di dalam surah Al-Mu'minun ini supaya kita tahu, kita hindari terhadap kisah-kisah nanti di neraka nanti. Ada dua di dalam surah Al-Mu'minun ini kategori orang masuk neraka, ya. Maksudnya supaya mengapa mereka masuk neraka itu? Jadi selama kita di dunia ini kita hindari, ya. Mari kita mulai yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Nah, itu tambahan, itu penjelasan, ya. Padahal di dalam ayat ini tidak ada kata kafir itu, ya. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, ya, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diharapkan saja, dan di hadapan mereka adalah barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ini sampai ke alam kubur. Mari kita analisa, ya. Orang ini sebenarnya sudah baik, jalannya sudah baik gitu. Cuman, ya, kita sudah pelajari pada pertama kali kita membicarakan akhirat, ya. Akhirat sudah sampai 81 rekaman. Nah, yang pertama kali kita membicarakan konsep, prinsip orang yang masuk surga dan yang masuk neraka. Kalau orang yang masuk surga, kebajikannya lebih besar dari dosanya. Kalau orang yang masuk neraka, kejahatannya lebih besar daripada kebajikannya. Nah, itu, ya. Kemudian kita membicarakan pada waktu itu ada hadis yang mengatakan bahwa orang masuk neraka itu tergantung rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang yang tidak mengerti seolah-olah bertentangan, ya. Artinya kalau kita kebajikan banyak tapi tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk surga. Gitu kan? Gitu. Kalau kita paham apa yang di dalam maksud daripada rahmat itu, supaya ibadah-ibadah kita semakin berkualitas, semakin didasari suatu ilmu, hingga ibadah-ibadah kita selalu diiringi oleh rahmat, gitu, ya. Tidak ada ibadah yang tidak diiringi rahmat. Apabila kita iringi dengan ilmu, ya, iringi dengan keinginan untuk berkualitas. Misalnya, kalau kita menyantuni orang miskin, ya, akan lebih banyak rahmatnya apabila kita tahu dan kita merasa si Allah yang perlu kita bantu. Kita datangi rumahnya, kita kasih infak itu. Itulah pahala yang diboleh diiringi dengan rahmat yang besar. Itu pengertian itu, ya. Jadi
pemahaman seperti itu tentu harus banyak mengkaji, ya. Kita berpikir mengapa ya, nah, gitu. Kalau dibicarakan itu seolah-olah bertentangan. Jadi pesan bahwa supaya amal-amal kita itu didasari dengan ilmu pengetahuan. Ya. Dengan didasari ilmu pengetahuan, kita bisa memilih mana rahmat yang lebih besar. Misalnya, jadi orang muslimin. Orang muslimin itu rahmat Allah itu qaribun muhsinin, lebih dekat kepada orang yang muhsinin, gitu ya. Itu pengertiannya. Jadi jangan sampai kita keblinger gitu karena tidak tahu. Kita baca sedikit ya. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang ajal maut kepada seseorang, qala rabbi irji'un, kembalikanlah ke dunia ini, la'alli, agar aku ya a'malu sholihan, beramal yang soleh, fima, pada apa yang telah aku tinggalkan, taraktu kalla. Jadi orang ini mungkin kurang ibadah-ibadah selama hidup di dunia ini ya. Jadi dapat pengertian bahwa meninggalkan, bukan mendustakan gitu. Tidak sembahyang, katakanlah sering meninggalkan sembahyang, sering puasa tidak ya, bersedekah kadang-kadang gitu ya. Innaha kalimatun, sesungguhnya dalih sebagai alasan aja itu. Innaha kalimatun huwa qailuha, hanya dalih saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Artinya ya sudah meninggal, masuk kubur dan masuk di alam barzakh, selesai urusannya, nggak ada lagi gitu. Dan di hadapan mereka adalah barzakh ya, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi alam kubur, barzakh itu alam antara alam dunia dan alam akhirat. Digambarkan seperti ruang kaca. Kita bisa melihat orang yang di dunia dan bisa melihat keadaan di akhirat, tapi dibatasi oleh kaca itu. Jadi tidak bisa apa-apa. Kita bisa melihat bagaimana anak kita. Kita akan senang kalau anak kita beribadah, dia mendoakan kita gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita juga mengerti bahwa kita di alam dunia, kalau kita ingin menyenangkan orang tua kita doakan ya, kita lakukan ibadah atas namanya. Sebetulnya anak pun kalau dilakukan suatu ibadah, ayah ibu kita dapat bagian ya, pahalanya. Kita doakan, bayangkan dia waktu dia meninggal, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bayangkan, mohon ampun ya Allah, kasihani orang tua kami, kedua orang tua kami, seperti dia menyayangi ketika kami masih bayi gitu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Bayangkan ya, apalagi kita pernah menghadiri waktu meninggal ya. Kadang-kadang kita menetes air mata. Bayangkan dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa. Dia maunya ibarat orang dia kepengen makan, tapi nggak ada makanan. Nah, dengan doa itu mudah-mudahan menghibur mereka ya. Saya kira cukup dulu ya. Kita lanjutkan nanti pada kesempatan lain. Kita sadar bahwa kita perbanyaklah ibadah ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga ya. Jangan sampai menyesal. Ya, sebenarnya kisah-kisah seperti ini supaya jangan jadi sesalan. Kalau sudah menyesal di akhirat nanti nggak ada gunanya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.